Soal kemudian nanti di dalam musyawarah ini disepakati atau tidak dan seterusnya, itu soal lain. Maka itu tadi saya katakan, saya selaku Dewan Etik, saya mempertanyakan misalnya tindak lanjut nih, tinjut ya maksudnya, pendaftaran SMI ke Dewan Pers, datanya mana? Rapat kan harus bawa data itu. Apa yang mau kita bahas? Itu nggak ada. Kemarin di grup, sorry Mas Edi, kemarin di grup sih Mas Edi sudah ada. Ya maksudku kalau kita rapat biasanya di print di sini ada dokumennya. Karena semua kan nanti by data. Jadi ada hard copy-nya, ada soft copy-nya gitu. Kayak ini kan kita ada absen. Kita kalau di setiap rapat itu yang rapat yang legitimate itu ada undangan rapat. Sebelum dibuat undangan ditentukan dulu rapat apa, hari, tanggal, tempat. Terus ada notula rapat, terus ada absen. Itu baru sah secara aturan organisasi maupun secara etik. Sekarang saya mau rapat nih, ini datanya nggak ada yang mau rapat. Terus kemudian pembekuan SK pengurus DPW dan DPD. Ini DPW kan banyak, DPD kan banyak. Yang mau dibekukan itu yang mana pengurusnya? Terus apa yang melatar belakangi sehingga ini dibekukan? Padahal selama ini tidak ada komunikasi dengan etik. Ini kan wilayahnya etik sebetulnya, ya kan? Etik nanti akan menilai. Setelah, kan tadi saya katakan, kita harus ada delik aduan ini misalnya, baru bisa bergerak. Nggak ada. Dari teman-teman ya baik-baik saja, fine-fine saja. Jadi ketika ada rencana agenda rapat seperti ini ya saya pertanyakan dulu. Masalahnya apa nih sampai dibekukan? Terus DPD yang mana, DPD yang mana? Itu. Terus kemudian pemberhentian pergantian pengurus DPP. Pengurus kan banyak, yang mau diganti siapa? Dasarnya apa? Padahal kan kita di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga harus ada surat peringatan 1, peringatan 2, dan seterusnya. Nah, jadi menurut hemat saya, ini harus kita bahas karena ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Maka kemudian misalnya rapat menyepakati ini di pending misalnya gitu. Ini tidak dilaksanakan dulu, terus kemudian mau rapat apa lagi. Jadi semua ada di dalam hasil musyawarah ini. Dan sekarang sudah ada belum yang mencatat nih notula rapatnya siapa? Bang Ali nih. Dan besok-besok juga kan rapat itu kan juga misalnya begini. Yang mengundang sekjen, tapi bisa saja pemimpin rapatnya belum tentu sekjen. Jadi begitu dibuka itu harus dijelaskan. Dalam rapat ini saya sebagai pimpinan rapat, kemudian saya menunjuk notulanya simpan. Itu nanti di dalam berita acara itu tertulis ada notula hari, tanggal, tempat, siapa aja yang rapat, siapa yang notula rapat, nanti ditandatanganin itu. Iya, berita acara juga. Sehingga itu kalau misalnya ada pihak-pihak yang kurang berkenan mempermasalahkan itu, ini sudah sah ini. Saya kira itu ya. Jadi